Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayni hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an izkurni wa liwalidayka ila yal masir. Ma'asral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, khotib mengajak kepada seluruh jamaah untuk senantiasa mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur wajib kita yakini dalam hati, ungkapan melalui lisan dan wujudkan melalui tindakan, karena kita telah mendapatkan anugerah hidup di dunia dengan segala nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha la ghafurur rahim. Jika kamu mampu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan menghitungnya. Sungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ma'asral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, khotib akan menyampaikan materi khutbah yang berjudul bersyukur dan berterima kasih pada ibu kita. Materi ini penting untuk disampaikan kepada jamaah karena sangat jelas perintah untuk berbuat baik kepada ibu tersebut di dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi. Ibu adalah sosok orang yang paling berjasa dalam menghadirkan kita di dunia. Ibulah yang telah mengandung kita dalam rahimnya dan mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan kita, sekaligus untuk berjuang merawat kita sejak kecil. Seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Luqman ayat 14, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayni hamalat ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini an izkur li wa liwalidayka ila yal masir. Kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah kamu kembali. Dalam ayat ini disebutkan bahwa kepayahan ibu dalam mengandung kita dalam rahimnya dengan lemah yang bertambah-tambah. Ini bisa dilihat dari mulai awal kehamilan seorang ibu harus memasuki masa yang sering disebut sebagai nyidam, yakni masa perubahan dalam tubuh yang mengakibatkan kondisi tidak nyaman seperti mual dan muntah-muntah. Bukan hanya itu saja, selama proses mengandung dan membesarkan kita, sosok ibu juga telah mengorbankan jiwa dan raganya untuk mengantarkan kita ke muka bumi ini. Ibu adalah sosok yang mengorbankan 5 airnya yang tidak bisa digantikan oleh siapapun. Air yang berasal dari ibu kita merupakan penopang kehidupan kita yang diambil dari tubuhnya. Seperti kita ketahui bahwa 85% tubuh kita ini berasal dari unsur air. Air yang pertama adalah air ketuban. Air ketuban yang diberikan kepada kita ketika kita tumbuh dalam rahimnya untuk menjadi sosok janin. Air ini dihasilkan dari makanan dan minuman, kemudian diberikan kepada kita selama di dalam rahim. Air kedua adalah air darah ibu, yang ketika janin kita tumbuh menjadi jabang bayi, ibu memberikan air darahnya kepada kita.
Yang ketiga adalah air susu, yang merupakan saripati makanan yang ia konsumsi dan dikorbankan untuk membesarkan kita. Keempat adalah air keringat, yang ia teteskan untuk menjaga kita agar mampu tumbuh dan berkembang dengan baik. Dan yang kelima adalah air mata, yang selalu menghantarkan kesuksesan orang-orang hebat, diiringi oleh untayan doa, yakni air mata. Ma'asral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Maka tak heran Nabi Muhammad dalam hadisnya lebih menekankan untuk berbuat baik kepada sosok ibu. Dalam hadis dari Muawiyah bin Haidah al-Qushayri radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, man abarru?" Wahai Rasulullah, siapakah yang paling berhak aku perlakukan dengan baik? Qal ummuka. Nabi menjawab, ibumu. Summa man abarra, lalu siapa lagi? Qal ummuka. Nabi menjawab, ibumu. Summa man abarra, lalu siapa lagi? Qal ummuka. Nabi menjawab, ibumu. Summa man abarra, lalu siapa lagi? Qal abuka, ayahmu. Summal aqraba fal aqraba, lalu yang lebih dekat setelahnya dan setelahnya. Hadis riwayat Bukhari. Untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, khususnya ibu dan bapak kita, Allah Subhanahu wa taala juga telah mengingatkan caranya. Di antaranya adalah dengan tidak berkata kasar dan menyakiti hatinya, terlebih mereka saat dalam kondisi tua. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma falan takul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-sekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya dengan perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya dengan perkataan yang baik. Ma'asral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Demikianlah hal yang bisa menjadi renungan kita semua tentang jasa orang tua, khususnya ibu dalam membesarkan kita. Semoga kita bisa memuliakan mereka, dan mudah-mudahan kita dan mereka akan bersama-sama berkumpul di surganya Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira.
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.